Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, saya yakin teman-teman semua sudah melihat debat capres terakhir. Siapa nih yang menurut teman-teman unggul? Kalau saya sih sudah pasti yang menurut saya unggul adalah Ganjar Pranowo gitu ya. Pertama dari jawaban-jawaban dia yang begitu luwes ya, mampu menghubungkan satu isu dengan isu lain. Tadi contoh tentang kesehatan di mana mempromosikan hal-hal preventif gitu ya, di mana Pak Ganjar mengkaitkannya kalau sampai orang sakit dulu itu akan banyak sekali memakan anggaran ya, karena pengobatan seperti kanker, jantung itu nggak main-main ya biayanya teman-teman. Jadi Pak Ganjar mampu memotret itu, lalu dia menggunakan istilah-istilah manajemen gitu ya, manajemen seperti coverage internet, profiling data sehingga, bantuan-bantuan itu tepat sasaran. Jadi orang-orang yang menggeluti dunia manajemen pasti sangat senang dengan jawaban-jawaban Pak Ganjar yang logika manajemennya itu sudah kental sekali. Dia mampu mengelompokkan masalah ini, mengelompokkan masalah itu, lalu penyelesaiannya apa. Jadi benar-benar kemampuan manajerialnya terlihat dari argumentasinya dan memang itu yang dibutuhkan mengingat, apa ya, masih banyak carut-marut, perdataan gitu ya di Indonesia sehingga, dari kesalahan data itulah, banyak salah sasaran terhadap bansos ataupun bantuan sehingga tidak terukur jenis bantuannya, tidak tepat dan masalah-masalah lainnya. Jadi semua dimulai dari profiling, pengelompokan, itu tadi yang saya tangkap dari Pak Ganjar, tentu di posisi kedua Pak Anies dan posisi ketiga Pak Prabowo. Tapi kita di sini akan melihat, alasan guru gembul itu tidak memilih Pak Prabowo, demikian juga Ahok gitu ya, dan kita akan mendengarkan argumentasi dari Bung Adian. Ini adalah video-video menarik yang saya pilihkan, simak sampai selesai. Yang paling banyak pendukungnya di Indonesia, yang katanya sampai 50% di Indonesia, yaitu calon nomor 2, Pak Gemoy, Pak Prabowo, dan Pak Gibran. Kenapa saya harus mendukung dia? Sebenarnya saya tidak memiliki alasan kenapa harus mendukung beliau-beliau ini. Jadi saya mendukung untuk tidak mendukung beliau-beliau. Alasannya, ya, masalah yang paling krusial tentu saja adalah kecurangan yang kemarin itu. Ini tolong yang pendukung nomor 2, jangan cari alasan, jangan cari apapun. Itu keputusan MK memang sudah diobok-obok seperti itu sudah clear, sudah jelas ya. Pak Anwar Usmannya juga sudah diberhentikan, itu menunjukkan bahwa itu memang sudah jelas statusnya. Jadi jangan cari-cari alasan. Pak Gibran masuk ke situ, itu adalah dengan cara yang unik, dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak semestinya seperti itu. Jadi aturan dirubah hanya untuk mendukung atau hanya untuk memuluskan salah satu paslon untuk bisa maju gitu. Dalam hal itu sudah nggak usah diganggu-gugat, sudah ketahuan semuanya. Maksud saya adalah, kalau misalkan ada orang yang sampai berani-berani mengganggu-gugat peraturan-peraturan, maka kesimpulannya dua. Satu, dia berambisi luar biasa sampai menghalalkan segala cara. Kita ketahui itu. Dua, kemampuan dia sampai mengobok-obok peraturan berarti dia memiliki koneksi yang sangat kuat, bargaining yang sangat kuat, dan posisi yang sangat kuat sampai di atas hukum. Bahasanya itu adalah oligark. Atau bahasa yang lebih anehnya lagi, itu misalkan adalah elit global gitu. Jadi ada pihak yang sampai bisa mengubah peraturan, ada pihak yang sedemikian kuat sampai bisa menguasai opini massa dari perubahan itu benar hanya bisa dilakukan oleh elit global. Jadi udah melakukan tindakan yang aneh seperti itu, kemudian mendapatkan dukungan dari banyak orang, berarti dia menguasai media, menguasai pasar, menguasai psikologi massa. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Itu berarti kemungkinannya untuk menjadi diktator itu sangat-sangat besar. Coba bayangkan sekarang teman-teman saya influencer itu kesedot semuanya ke situ. Ya, guru gembul bicara potensi menjadi diktator, sementara di debat capres tadi Pak Ganjar itu bicara kebebasan. Wah, ini saya adem banget hati saya mendengar jawaban Pak Ganjar. Biarkan saja seniman, penulis, penyanyi itu mengkritik gitu ya, mengkritik politik pemerintah gitu lewat seninya mereka, entah lagu, entah puisi, sama butet aja kok takut, kata Ganjar tadi. Saya sepakat ya, maksudnya kemungkinan kenapa seniman hari itu tidak melahirkan lagu-lagu yang bersifat kritik sosial mungkin karena takut. Jika saya tidak berdiri untuk kebenaran, tidak berdiri untuk keadilan, tidak berdiri untuk kejujuran dan peri kemanusiaan, saya tidak layak disebut Ahoker. Ini dasar dulu.
Jadi siapapun saudara di sini, kenapa jadi Ahoker? Karena kita berdiri memperjuangkan apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu kemanusiaan. Ini dasar kita. Itu yang selalu Ibu Mega sampai pada saya, mohon maaf kalau yang partai beda. Saya perlu cerita begini. Orang bilang saya ini goblok ikut Ibu Megawati. Ngapain ikut nenek-nenek katanya? Kalau mau ikut pemenang dong, presiden dong, berkuasa dong. Saya dari Kokut jadi dirut ini. Kalau dirut dapat gajinya 100%, sekarang saya cuma dapat 45%. Bonusnya juga sama. Habis dirut, kalau ini menang satu putaran, mungkin Maret reshuffle menteri ini. Menteri ini. Jadi apalagi dibilang anak-anakmu masih kecil. Ini teman telepon saya nih. Jangan naif, jangan bodoh. Ini kan teman baik. Makanya bagi saya sama seperti Ahok. Saya pun yang bernama Ahok, kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan, tidak patut disebut Ahok. Ini dasar kita. Makanya sama bagi saya hidup ini mau jadi kaya raya, tapi membiarkan rakyat hanya mendapat bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial. Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan, ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang perlu dikasihani. Republik ini milik kita semua. Kita berhak setiap sen pajak kita bayar. Kenapa Mas Ganjar dan Pak Mahfud lebih baik dibandingkan dua yang lain? Apa yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh yang lain? Kenapa Pak Ganjar lebih baik dan Pak Mahfud? Pertama, rekam jejaknya lebih baik. Kedua, rekam medisnya lebih baik. Artinya bahwa begini loh, Pilpres, pemilu ini kan tempat di mana orang bisa berjanji toh. Orang bisa berjanji tentang apa saja, yang paling tidak mungkin sekalipun bisa dijanjikan. Problemnya adalah bukan bagaimana dia berjanji, tapi bisa nggak kita menggunakan rekam jejaknya untuk menguji sanggup tidak mereka yang berjanji ini mendapati janjinya. Mungkin nggak kita membangun Indonesia tanpa diskriminasi kalau kemudian pernah melakukan diskriminasi dalam politik identitas? Mungkin nggak kita bisa memberikan rasa aman kalau kemudian sering melakukan kekerasan di masa lalu? Mungkin nggak kemudian kita mau membuat rakyat sejahtera dan gemari Pahlo Jinawi, beras berkecukupan ketika mengelola food estate saja gagal? Nah, ini kan ujian-ujian dalam rekam jejak toh. Artinya bahwa benar tidaknya janji itu terrealisasi tidak perlu menunggu, diperiksa saja dengan rekam jejaknya, gampang, begitu, merdeka. Ini konyol ya, siapa sangka ya, politik itu memang udahlah jangan terlalu serius gitu ya. Siapa sangka saya pernah baca netizen gitu komen ya, suatu hari kita melihat Fadlizon membela Jokowi dan Adian Napitupulu mengkritik Jokowi. Siapa sangka, rasa-rasanya tidak ada satupun orang akan menyangka bahwa Fadlizon yang sering gitu ya mengkritik dengan sangat keras Presiden Jokowi, bahkan pernah membuat puisi gitu ya dengan diksi tabok, ingin saya tabok gitu ya, yang diarahkan kepada penguasa ya Presiden Jokowi, siapa lagi gitu ya, sehari ini membela Jokowi, dan Adian yang dari dulu membela Jokowi hari ini mengkritik Jokowi. Jadi itulah politik memang lucu gitu teman-teman. Tidak ada teman abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.